Halo guys, jumpa lagi. Oke, sehat ya. Semoga setiap kita dikasih sehat-sehat semua. Hari ini kita mau diskusi nih, nanti boleh kasih masukan, boleh kasih saran, bagaimana menanggapi situasi, kondisi yang seperti ini. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, aku lagi cek-cek media sosial, kemudian ada yang lagi curhat. Nah, situasinya kayak gini guys. Yang dimana 14 hari lagi hari lamaran, tapi malah melihat beginian. Nah, jadi ceritanya si pacarnya itu lihat pacarnya, pacarnya lihat pacarnya. Jadi si pasangan ini melihat bahwa orang yang mau dilamar 14 hari lagi itu sedang jalan bareng sama orang lain. Ya wajar sih ya kalau pasangannya itu mengungkapkan perihal ini. Kenapa? Karena bayangkan guys, 14 hari lagi ya mau dilamar tapi malah pasangannya masih jalan dengan eh, lawan jenisnya. Nah, ini ya. Tentunya hal ini nggak bisa kita pungkiri, bisa saja terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Pilihannya apakah kita akan melanjutkan hubungan itu ke jenjang pernikahan atau sudah cukup. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi kondisi seperti ini? Ya, buat teman-teman yang belum married ya, tentunya hal ini nggak mudah. Kalau dilanjutin, tentunya sakit hati ini nggak mudah terobati. Resikonya, terburuknya ya, pasangannya nanti bisa melakukan hal yang sama. Misalnya ketika dalam pernikahan. Karena sakit hati, malah kecewa, dia akan melakukan hal yang sama untuk melukai pasangannya. Ya, dengan kata lain dia akan melakukan perselingkuhan dengan sengaja. Sengaja dalam pengertian bukan karena ada niatan memang di dalam dirinya, melainkan karena hanya sekedar ingin membalaskan dendam karena apa yang pernah dia alami. Karena salah satu faktor daripada perselingkuhan adalah balas dendam. Nah, hal-hal seperti ini bisa saja memicu akan perselingkuhan di kemudian hari. Masalahnya adalah ketika mereka saling membalas, hal ini tentunya bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Ya, kemungkinan yang selanjutnya adalah ketika katakanlah tetap menikah ya. Ini akan menjadi sebuah masalah yang terus akan berulang menjadi pokok pembahasan. Terlambat pulang kerja, ya, nggak tenang, meninggalkan pasangan sendiri di rumah, atau berpergian, atau acara-acara tertentu yang apalagi ada lawan jenisnya di sana. Nah, tentunya ini akan menjadi masalah ke depan ketika mereka akan tetap meneruskan. Tetapi kalaupun tidak diteruskan, yang menjadi masalahnya adalah bayangkan saudara 14 hari lagi lamaran, tentunya sudah disiapin semuanya, keluarga juga pasti sudah membicarakan segala sesuatunya. Nah, kira-kira bagaimana? Mungkin ada orang berpikir lebih baik deh gagal dalam berpacaran daripada gagal di dalam pernikahan. Karena belum menikah aja sudah berani seperti ini. Bagaimana nanti kalau sudah menikah? Karena perselingkuhan itu bukan hanya sesuatu yang gimana ya, karena ada cinta sebelumnya, tetapi juga karena memang bisa jadi ya, itu sebuah satu kebiasaan juga bisa jadi ya, karena ketidakpuasan, kekecewaan, atau bahkan ini juga sebuah balas dendam juga, kita nggak tahu. Nah, tapi bagaimana kita menyingkapinya? Yang pertama, katakanlah sebagai seorang pria ya, baik pria yang jalan bareng ini ataupun pria dari perempuan ini, yuk belajar menghargai. Ya. Karena kalau kita nggak menghargai dari sekarang, mau kapan lagi? Ya, kalau kita nggak mulai dari sejak dini, mau kapan lagi? Ini yang perlu menjadi perhatian. Yuk belajar menghargai siapapun siapapun itu ya, baik perempuan, laki-laki atau sebagainya. Begitu juga dengan si wanitanya ya. Kalau engkau mau dilamar, harusnya engkau bisa menghargai juga perasaan calonmu ya, karena dia pasti sudah berjuang dan mungkin
ada banyak wanita yang mendekatinya selama ini, tetapi dia tetap memilih kamu. Nah, jadi hargailah keputusan kalau dia sampai memilih kamu. Memang kita tahu ya, nggak ada sih yang sempurna. Karena kalaupun sempurna, karena ada kita jadi nggak sempurna. Bisa jadi seperti itu. Tapi dari sini kita belajar. Yuk belajar menghargai. Baik yang diajak jalan maupun yang ngajak jalan, itu juga harus belajar menghargai. Mungkin engkau memang dibutuhkan. Entah itu perpisahan, entah ini cinta lama, ya, tetapi sebisa mungkin sesama ya pasangan salinglah menghargai, dimulai dari sekarang, sehingga nanti terbentuklah istri yang menghormati suami, sehingga suami nanti bisa mengasihi istri. Ini satu hal yang seiring sejalan, tidak bisa saling menuntut. Lah karena kamu nggak mengasihi, aku tidak menghargai kamu. Lah gimana aku mau menghargai kamu kalau kamu nggak pernah mengasihi aku? Gimana aku mengasihi kalau kau tidak menghargai? Gimana aku mau menghargai? Engkau sendiri aja tidak mengasihi aku. Jadi dibutuhkan kesadaran, ya, kesadaran, saling memahami, sehingga hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Nah, etikanya memang kalau sudah terikat ya, apalagi sudah mempersiapkan diri lamaran, karena itu tentunya sudah jenjang yang lebih serius ya, di atas pacaran ya, jenjang yang lebih serius karena sudah mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pernikahan. Harus komunikasi dengan pasangan, mau jalan sama siapa, kemana, paling tidak memberikan informasi. Itu penting. Kenapa? Karena kita nggak tahu, siapa tahu ini teman kerja ya, atau IO-nya, kita nggak tahu. Tetapi karena tidak ada komunikasi, bisa jadi kalimat ini muncul. Begitu. Jadi penting sekali untuk membicarakan segala sesuatu dengan calon pasangan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus bagaimana? Lanjut atau tidak? Pilihannya ada pada kita. Ada orang berkata yaitu tadi, lebih baik gagal deh dalam berpacaran daripada nanti gagal dalam pernikahan. Karena tentunya hal ini nggak mudah. Apalagi kalau misalnya cemburuan. Wah, itu lebih nggak mudah lagi. Kalaupun diteruskan, ini akan tetap menjadi sumber konflik. Ya. Konflik apa? Luka masa lalu. Bisa jadi balas dendam atau bisa saling melukai nantinya. Nah, oleh sebab itu bagaimana? Harus ada fasilitator yang menjembatani sehingga hal ini bisa dikomunikasikan dengan lebih baik. Karena tanpa komunikasi yang baik akan sangat sulit untuk hal ini nanti bisa dilalui. Ya. Karena akan sangat mungkin terjadi. Ini menjadi konflik besar nanti di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ini tetap dijalankan dan tidak terselesaikan dengan baik. Tapi kalaupun nggak menikah, tentunya dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah ada, apa yang sudah dipersiapkan sebaiknya itu bisa runtuh dan tentunya akan membawa kekecewaan bagi banyak orang. Pilihannya bagaimana? Komunikasikan dengan baik. Kira-kira ke depan mau jalannya gimana? Apakah ini akan berulang? Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Memang nggak mudah dalam hal ini, tapi ini masih bisa dibicarakan ya, dengan penjelasan-penjelasan, dengan komitmen-komitmen yang tentunya saling menjaga komitmen itu penting ya. Karena perselingkuhan terjadi bukan hanya karena pasangan nggak cantik, banyak orang cantik ganteng juga selingkuh, kaya miskin juga ada, karena tidak menjamin ya, selama tidak ada saling menghargai dan saling menghormati dan saling mengasihi. Ini penting. Jadi dasar pernikahan yang harus terbangun adalah saling percaya. Yang kedua, saling mengasihi. Yang ketiga, kesadaran bahwa Tuhan yang mempertemukan, kita harus menjaganya. Ini penting. Jadi buat teman-teman yang belum menikah atau yang akan mempersiapkan diri dalam pernikahan, pastikan bangun komunikasi dengan baik dengan pasangan. Jangan pernah melukai hati mereka. Karena ketika kita melukai pasangan, kita sedang melukai diri kita sendiri. Ya, jadi penting sekali buat teman-teman yang belum menikah, jadi perhatikan, komunikasikanlah. Kalaupun kau ingin pergi dengan lawan jenis, dengan siapapun, komunikasikan. Kalau kau menghargai dia sebagai calonmu. Tapi kalau kau sudah tidak menghargai, ya sudah, lebih baik nggak usah ya. Itu sangat baik. Lebih baik gagal dalam berpacaran daripada nanti gagal dalam pernikahan. Pacaran bisa putus. Pernikahan itu ibarat makan tebu. Habis manis, bukan sepah dibuang, tetapi sepah ditelan. Jadi mari kita jaga hubungan ini sampai masuk ke jenjang pernikahan, begitu juga nanti setelah pernikahan. Ada konflik banyak. Oleh sebab itu hal-hal yang kecil-kecilnya harus diselesaikan.
Kalau tidak, akan menjadi konflik yang besar. Kiranya ini bisa menolong, mungkin punya teman, sahabat, saudara, atau keluarga yang sedang menghadapi situasi kondisi seperti ini. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi. Buat saran, silakan disampaikan ya. Thank you.